bukan hanya dengan yang berbeda agama, dalam sesama agama pun bisa berperang hanya karena gara-gara persoalan kekuasaan. Maka hari ini yang paling dibutuhkan oleh umat manusia, peradaban manusia hari ini adalah demokrasi. Nah, Pak Mahfud betul-betul ingin menjaga bahwa peradaban manusia ini tidak boleh berhenti, terutama dalam persoalan sistem politik. Karena sistem politik itu harusnya berbanding lurus dengan perjalanan peradaban manusia. Karena demokrasi ini bisa membangun kesepakatan bersama yang nanti untuk menunjuk satu pemimpin berdasarkan one man one vote lah misalnya. Yang saya suka salah satu pemikiran dari Pak Mahfud adalah bahwa kita ini memang bukan negara agama, tapi justru negara yang menghargai dan melindungi agama. Ini sebenarnya sama dengan pemikirannya Imam Ghazali. Cak Islah, selamat datang di Main TV. Cak, ini kan ada satu isu yang menarik ya terkait dengan Pak Mahfud sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo ya. Tentang concern utama Pak Mahfud. Beliau tuh berkali-kali menekankan tentang pentingnya pembenahan penegakan hukum. Ya. Kan penegakan hukum kita itu lemah, bobrok, ada sumber korupsi, suap, dan yang kelompok yang penguasa misalnya itu bisa memelintir hukum untuk kepentingannya sendiri, kayak gitu-gitulah. Yang lemah tidak dilindungi dan seterusnya. Ada masalah itu. Nah, biasanya, Cak, kelemahan aspek penegakan hukum ini yang menjadi argumen para pendukung khilafah. Iya, ya kan? Iya. Hukum sekuler bobrok, demokrasi bobrok, khilafah solusinya. Iya. Negara Islam solusinya. Demokrasi hanya membangun oligarki. Nah, solusinya negara syariah. Itu. Nah, jadi saya pengen ngobrol dengan Cak Islah itu karena Cak Islah yang menurut saya otoritatif lah membicarakan ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena kan Pak Mahfud itu paling getol menentang wacana khilafah. Iya. Menentang negara syariah gitu. Jadi menurut Cak Islah gimana nih soal isu ini dari sudut pandang yang Cak Islah lihat lah, soal Pak Mahfud dan anti khilafahnya itu? Ya, kalau saya melihat ya Pak Mahfud sendiri sebenarnya kurang lebih sama kajiannya seperti kita. Jadi kita banyak tahu sejarah tentang itu. Mengapa Pak Mahfud itu menolak khilafah? Ya karena kita sama-sama tahu ini sebenarnya bukan persoalan penyimpangan dari sistem politik. Oke. Ini kan persoalan moral. Pada zaman khilafah kan juga korupsi juga ada, prostitusi juga ada, LGBT juga ada, oligarki juga ada. Oligarki malah lebih parah itu. Parah, ya. Lebih parah lagi karena gini loh, kalau kita mau bicara korupsi misalnya, Pak Mahfud juga paham soal sejarah-sejarah itu karena saya sering berdiskusi dengan beliau misalnya. Kalau kita bicara korupsi, yang dikorup hari ini kan hanya anggaran negara. Kalau di demokrasi ya, di dunia demokrasi seperti kita. Zaman khilafah itu kan yang dikorupsi itu kan uang Tuhan. Ya. Karena yang dibobol itu Baitul Mal. Nah, soal klaim Tuhan ini juga kan menjadi, kalau demokrasi kan oke lah, misalnya ada korupsi atau apa kan cara menghantamnya itu mudah karena sama-sama klaimnya itu atas nama manusia kan, atas nama rakyat. Kalau yang khilafah ini kan atas nama Tuhan kan. Jadi kalau kita menyerang khalifah seakan-akan menyerang wakil Tuhan gitu. Iya, betul. Yang Cak Islah sering ngomong soal membajak menyeret-nyeret Tuhan itu dalam politik gitu. Ya itu dia. Saya kira kalau dalam ketika persoalan-persoalan politik dan kekuasaan ini menyeret paksa dunia ketuhanan gitu ya. Soal-soal teologis itu memang akhirnya akan menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Dan ini terus terjadi. Saling bunuh, saling bantai, saling perang itu juga bukan hanya dengan yang berbeda agama. Dalam sesama agama pun bisa berperang hanya karena gara-gara persoalan kekuasaan. Nah, khilafah itu punya banyak sejarah kelam tentang itu. Nah, Pak Mahfud menyadari betul itu. Apakah kemudian demokrasi ini adalah sistem yang terbaik? Ya belum tentu juga. Ini kan soal peradaban yang menjawab. Artinya gini, peradaban hari ini yang dibutuhkan adalah demokrasi. Kalau memaksakan zaman sistem politik yang sudah kita tinggalkan berabad-abad untuk dilaksanakan hari ini dan dianggap sebagai sistem politik paling ideal, ya kita sama artinya dengan memundurkan peradaban. Maka hari ini yang paling dibutuhkan oleh umat manusia, peradaban manusia hari ini adalah demokrasi. Nanti 200 tahun ke depan belum tentu demokrasi yang kita anggap hari ini paling sesuai itu nanti pasti akan diupdate lagi oleh generasi berikutnya. Demikian seterusnya. Nah, Pak Mahfud betul-betul ingin menjaga bahwa peradaban manusia ini tidak boleh berhenti. Terutama dalam persoalan sistem politik. Karena sistem politik itu harusnya
berbanding lurus dengan perjalanan peradaban manusia dan politik harus bisa menjawab kebutuhan manusia pada zamannya. Nah, ini yang memang selalu dilawan oleh Pak Mahfud. Kalau saya lihat ya pemikirannya bahwa tidak boleh kita menganggap sistem yang sudah lewat itu sebagai referensi paling ideal untuk dilaksanakan hari ini. Apalagi soal syariah misalnya. Syariah harus ditegakkan di Indonesia. Syariah versi ini sopo? Kita ini pemeluk Islam aja memandang syariah itu berbeda-beda coba. Betul. Apa bukannya nanti orang Islam akan saling membantai satu sama lain? Sama seperti pertentangan persoalan-persoalan madhab, manhaj, ijtihad pada zaman abad pertengahan di Arab. Itu kan perang sesama orang Islam juga bukan hanya persoalan politik saja. Tapi bagaimana cara pandang mereka terhadap syariat yang berbeda-beda yang juga akhirnya memicu perang juga. Betul. Nah ini kan yang harus kita gambarkan di sini. Makanya Pak Mahfud juga sering menyitir itu kan, Piagam Jakarta kenapa ditolak oleh para ulama untuk menempatkan syariah di situ misalnya. Itu kan karena memang ulama sendiri memandang syariah itu kan belum tentu klop. Betul. Iya kan? Orang Muhammadiyah, orang NU belum tentu klop loh. Beda-beda. Orang Persis, orang Al-Irsyad kan beda-beda. Belum Wahabi memandang bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Wah, ini bisa perang sendiri. Ya kan di Sudan juga persoalan syariah ini justru antara kelompok Hasan Turabi dengan kelompok-kelompok Presiden Idris atau Ja'far Numeri kan akhirnya berbeda dan memicu perang antar sesama orang Islam juga. Dan juga ini Cak, kalau kita lihat argumennya Pak Mahfud kan kenapa Pak Mahfud tegas menolak wacana khilafah kan Pak Mahfud bilang bahwa tidak ada sistem Al-Quran dan Sunnah itu tidak mengajarkan sistem baku. Betul. Tentang pemerintahan. Bahwa pemerintahan itu harus ditegakkan, itu iya. Yang berbasis kepada maslahat, ya, kemaslahatan umat, keadilan dan seterusnya. Tapi sistem bakunya seperti apa? Itu sejak zaman Khulafaur Rasyidin sampai sekarang itu beda-beda, itu bergantung ijtihad gitu. Iya, betul. Bergantung kesepakatan. Ya, zaman Khulafaur Rasyidin namanya sistem syuro. Ya. Zaman Bani Umayyah itu kan mamlakah gitu ya, monarki gitu ya, turun-temurun. Zamannya Bani Abbasiyah kan ahlul halli wal aqdi. Ini kan sama dengan orang-orang Romawi zaman sebelumnya. Ya saya sebenarnya sudah sering saya ungkap ya soal ini ya. Tapi ini menjadi relevan untuk karena Pak Mahfud getol ngomongin soal ini juga. Getol karena Pak Mahfud juga tahu bagaimana genealogi sistem politik itu dilahirkan oleh bangsa Romawi yang kemudian diadaptasi oleh orang-orang Arab pada zaman pasca after the Prophet era ya, setelah Rasulullah wafat. Sistem syuro misalnya itu kan sama dengan Respublika Romana. Mamlakah ini, kerajaan ini kan monarki gitu ya. Ahlul halli wal aqdi ini kan konsilium plebisnya orang Romawi di Kekaisaran Bizantium. Artinya tidak ada sistem politik itu yang jatuh dari langit yang kemudian direkomendasikan oleh Tuhan. Pak Mahfud juga pernah bicara, kita tahulah itu ya, bahwa haram hukumnya menerapkan sistem pemerintahan, sistem politik seperti yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah hari ini. Tegas sekali itu. Tegas itu. Jadi betul-betul pakai jargon hukum Islam malah haram hukumnya. Haram hukumnya. Argumennya gimana sih itu, Cak? Kalau Pak Mahfud? Ya kan kalau kita mau mengadopsi persis plek seperti sistem politik yang dilakukan oleh Rasulullah, maka ingin diimplementasikan hari ini, maka harus ada Rasulullah baru. Oh, oke. Udah murtad kita. Udah murtad itu. Harus ada Jibril yang menjadi kurir gitu kan. Terus harus ada Allah yang mengatur trajektori pergerakannya sang pemimpin itu. Ini kan yang mustahil sekali untuk dilaksanakan hari ini. Kalau dipaksakan, murtad semua kita. Harus ada Rasulullahnya di situ. Nah sekarang siapa yang mau jadi sistem seperti zaman Rasulullah? Siapa yang mau ditaruh di sini? Pentolannya Hizbut Tahrir Internasional gitu. Mau dijadikan seperti Nabi. Makanya di situ saya sangat suka Pak Mahfud di situ. Karena betul-betul menggunakan mantik, menggunakan analogi yang betul-betul sangat jelas kepada kita. Sistem politik itu memang tidak pernah diwariskan oleh Nabi sebenarnya. Jangankan sistem politik, suksesinya saja tidak pernah. Beda-beda ya. Bukan, Nabi sampai wafat kan tidak mengeluarkan siapa yang menggantikan saya. Betul. Karena memang setelah itu kan Rasulullah memang tidak menunjuk itu, karena pasti sistemnya akan berbeda. Kalau saya langsung berkomunikasi dengan Allah, kurang lebih gitu. Kalau kalian ini kan manusia biasa kalian. Bahkan ini. sistem suksesi cara suksesi antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, Khulafaur Rasyidin itu kan beda-beda kan. Bahkan ada pertikaian. Makanya itu. Jadi masing-masing shiftingnya itu kan penuh dengan gejolak juga. Betul. Nah,
kalau misalnya apa? Kalau kita lihat ya, kembali ke persoalan tadi penegakan hukum, Cak ya. Iya. Kan selalu argumennya itu kan karena sistem sekuler itu bobrok, ya, toghut dan seterusnya, dan pokoknya tidak membawa umat Islam kepada kesejahteraan gitu. Makanya solusinya khilafah. Nah, menurut Cak Islah, kenapa ya khilafah sebagai solusi, dianggap sebagai solusi itu kok masih memikat begitu banyak orang sekarang di kalangan umat Islam ya, sebagian. Apa yang membuat dia begitu sebagai ide loh ya? Kok kayaknya seakan-akan itu apapun masalahnya solusinya khilafah. Gitu. Nah, ini kan tell something dong tentang apa yang dialami oleh mereka gitu. Ya kalau saya melihatnya sederhana saja. Komoditi apapun kalau menggunakan jubah agama dan simbol-simbol agama pasti mudah untuk menghipnotis orang. Apalagi soal politik. Ya kan? Soal finansial, ekonomi, penipuan-penipuan, termasuk juga umroh, haji, banyak sekali. Kampung syariah, kampung kurma. Ini kan kejahatan-kejahatan ekonomi yang membajak jubah-jubah kesalehan. Apalagi dalam persoalan politik yang memang dari abad ke abad selalu terjadi itu. Nah, bagian dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, sebenarnya modus-modus lama yang membajak nilai-nilai agama untuk penegas bahwa sayalah yang lebih layak untuk berkuasa. Kan itu memang. Nah, ini penggunaan politisasi agama dalam bentuk lain bukan hanya yang berjargon khilafah. Dalam dunia demokrasi kan memang jamak terjadi. Tapi memang orang-orang yang menggunakan agama sebagai landasan narasi-narasi seperti ini, termasuk Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan sebagainya ini memang akhirnya memecah belah. Dan itu bukan hanya terjadi hari ini. Itu juga terjadi pada zaman-zaman lampau. Nah, kalau kita mau berbicara demokrasi, apakah demokrasi ini yang terbaik? Ya, yang jelas hari ini yang terbaik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena demokrasi ini bisa membangun kesepakatan bersama yang nanti untuk menunjuk satu pemimpin berdasarkan one man one vote lah misalnya. Nah, ini kan memang sebenarnya dulu yang sistem perwakilan pada zaman Bani Umayyah atau pada zaman Bizantium dilakukan oleh bangsa Romawi, konsilium plebis itu kan hanya perwakilan-perwakilan. Nah, ini dalam konteks demokrasi kan memang sebenarnya berlawanan. Demokrasi ini setiap manusia itu punya hak untuk bersuara menentukan pemimpinnya. Dan hari ini ya memang itu yang berlaku. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam garis besarnya orang yang hari ini menyuarakan khilafah ini adalah wajib kita tegakkan. Ini ada lagi ustadz yang mengatakan dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim mewajibkan orang Islam untuk menegakkan khilafah. Coba bayangin, wajib. Orang Islam sedunia ini kan berdosa semua kalau gitu. Padahal kalau orang Islam itu wajib menegakkan khilafah dimanapun dia berada, apa enggak kemudian menuntut orang Islam di seluruh dunia menjadi pemberontak di negaranya masing-masing? Kalau di Indonesia ya pemberontakan atas nama Islam udah banyak. Ada NII, ada Wahabi, segala macam. Lah kalau di negara-negara yang mayoritas non-Islam, coba bayangin, kalau orang Islam tinggal di Amerika atau tinggal di Brazil, wajib menegakkan khilafah, apa nggak diinjek-injek sama tentara sana? Itu loh, Kak, nggak pernah berpikir secara geopolitik dan geososial gitu. Dan juga kan kalau misalnya dikaitkan dengan pernyataan Pak Mahfud lagi kan, Pak Mahfud kan bilang dari 50 atau 60 negara berpenduduk muslim terbanyak ya, mayoritas muslim, itu nggak ada satupun yang menerapkan khilafah sebenarnya. Betul. Jadi kan mamlakah kerajaan gitu misalnya Saudi, terus ada yang monarki, ada yang republik seperti kita ya Indonesia gitu. Jadi ya berdosa semua itu. Iya. Seluruh umat Islam berdosa semua itu. Betul. Yang saya suka salah satu pemikiran dari Pak Mahfud adalah bahwa kita ini memang bukan negara agama, tapi justru negara yang menghargai dan melindungi agama. Ini sebenarnya sama dengan pemikirannya Imam Ghazali. Menyikapi penterjemahan dalam Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 44, bahwa orang yang berlindung di bawah hukum buatan manusia itu dianggap togut lah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya ini cara pandang yang berbeda dari orang-orang termasuk orang Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir yang menganggap ini adalah negara togut. Orang-orang Wahabi kan banyak menganggap ini togut, makanya mengharamkan
demokrasi, mengharamkan pemilu. Sebenarnya kalau dalam pandangan Pak Mahfud ya, yang saya baca dari beberapa pernyataannya, termasuk juga Imam Ghazali misalnya, sama. Yang dimaksud dengan hukum di dalam suatu negara itu adalah hukum yang melindungi hukum beragama orang. Nah misalnya gini, orang Islam apakah untuk sholat, untuk ngaji, untuk ke masjid, untuk naik haji, untuk umroh, atau melaksanakan ibadah-ibadah, ubudiyah dan amaliyahnya itu dibatasi? Kan enggak. Kalau negara ini bahkan dolim, difasilitasi. bahkan fasilitasi, bayar zakat difasilitasi. Betul. Mau masuk Ramadan itu ada sidang isbat, ya kan? Terus nanti Lebaran juga ditentukan. Terus naik haji juga kan dikelola oleh dikelola. Kementerian Agama. Gitu. Zakat juga semua. Negara ikut campur dalam konteks positif. Apakah ini yang mau dikatakan togut? Padahal dalam pandangan Imam Ghazali dan juga Pak Mahfud sering pidato soal itu. Bahwa negara ini sudah melindungi terhadap orang yang mau bersyariat. Ya. Nah itu yang menarik kalau buat saya dan bagus pemikiran seperti itu. Kalau memang nanti ditakdirkan menjadi wakil presiden gitu, yang betul-betul tegas, firm terhadap pernyataan-pernyataan yang sejenis ini, saya suka sekali. Makanya jujur saya dukung Pak Ganjar Mahfud. Oke, terima kasih Cak Islah. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.